Britney Spears pernah jadi ratu pop, lagu-lagunya hits, dan albumnya laris manis. Nggak ada yang nggak kenal dia. Tapi, dia nggak berhak atas hidupnya sendiri. Bayangin aja lo udah kerja keras dan sukses besar, nyaris semua hal udah berhasil lo dapetin, kecuali satu, kebebasan. Nggak bisa pilih kapan mau punya anak, nggak bisa ambil uang dari rekening lo sendiri, nggak bisa nikah atau cerai tanpa izin orang lain, dan bahkan nggak bisa ganti warna cat kamar lo tanpa persetujuan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, yang membelenggu semua itu adalah ayah lo sendiri. Itu bukan drama atau reality show, guys. Itu kenyataan hidup pahit Britney Spears dari tahun 2008 sampai 2021. Dia adalah salah satu penyanyi wanita terlaris panjang masa, ngasilin ratusan juta dolar. Tapi selama 13 tahun, dia nggak punya akses ke uang hasil kerja kerasnya sendiri. Dia dipaksa pakai alat kontrasepsi supaya nggak hamil, meskipun dia nggak mau. Dia nggak bisa punya kontrol penuh atas dirinya sendiri. Dan akhirnya, dia berjuang demi hidupnya, demi dapetin kebebasan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Britney Spears? Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Lo pasti familiar sama foto-foto anak kecil ini. Ryan Gosling, Christina Aguilera, Justin Timberlake, dan Britney Spears. Britney Jean Spears lahir 2 Desember 1981 di kota kecil Kenwood, Louisiana. Ayahnya, Jamie Spears, adalah pecandu alkohol yang bikin masa kecil Britney nggak kondusif. Ibunya, Lynn Spears, sering jadi sasaran tindak kekerasan. Sampai akhirnya, Britney mulai nyanyi di paduan suara gereja. Orang tuanya ngelihat bakat Britney, lalu kirim anaknya ke sekolah vokal dengan satu tujuan, jadi superstar. Jalan Britney terbuka seiring kerja kerasnya tampil di berbagai panggung, ikut pencarian bakat Star Search, dan akhirnya di Mickey Mouse Club. Britney Spears. 1997, Britney dapat kontrak rekaman dengan Jive Records, dan inilah hal yang aneh. Label mau bikin bintang pop remaja yang seksi tapi masih polos. Di musik video pertamanya, Britney pakai seragam sekolah yang diikat di perut, menari dengan gerakan sensual, sebuah image yang sengaja dibuat untuknya. Padahal Britney baru 16 tahun waktu itu, di bawah umur, guys. Lagu Baby One More Time dirilis Oktober 1998 dan meledak. Jadi nomor 1 di 13 negara. Album debutnya terjual 10 juta kopi di tahun pertama. Britney jadi sensasi dalam semalam. Tapi ada harga yang harus dibayar. Sejak remaja, Britney terus-terusan ditanya tentang keperawanannya. Di wawancara TV, di majalah, di konferensi pers, dan bayangin lo masih remaja dan wartawan dewasa nanya lo hal yang sangat pribadi. Media gembar-gembor narasi bahwa dia adalah gadis baik yang seksi. Sebuah branding yang gak pantas banget buat remaja, ditambah dengan popularitas sebesar itu. Album kedua, Oops, I Did It Again, tahun 2000, pecahin rekor dengan terjual 1,3 juta kopi di minggu pertama. Britney jadi bintang pop besar. Dari 1999 sampai 2004, dia rilis 4 album yang semuanya laku keras. Dia menang Grammy Award, dia juga tampil di Super Bowl, tapi di balik layar, hidupnya perlahan jadi berantakan. 1999, Britney pacaran sama Justin Timberlake, mantan partnernya di Mickey Mouse Club yang waktu itu jadi vokalis NSYNC. Mereka seketika jadi pasangan idaman remaja Amerika. Tapi ketika mereka putus tahun 2002, Justin langsung kapitalisasi perpisahan itu. Dia rilis video musik Cry Me a River dengan aktris pirang yang selingkuh. Narasi yang dia dorong, Britney selingkuh, Britney hancurin hubungan mereka, Britney adalah gadis jahat. Dan media langsung percaya Justin. Britney jadi penjahat. Britney balas dengan rilis lagu Every Time yang isinya tentang penyesalan. Nah, bertahun-tahun kemudian, di memoir Britney tahun 2023, kebenaran akhirnya keluar. Waktu itu, Britney hamil dan Justin minta dia aborsi. Setelah putus, Britney masih berusaha cari cinta sejatinya. 2004, Britney akhirnya nikah sama teman masa kecilnya di Las Vegas. Pernikahannya berlangsung 55 jam sebelum akhirnya dibatalkan. Nah, beberapa bulan kemudian dia nikah lagi, kali ini sama Kevin Federline, penari latarnya. Britney punya anak pertama dengan Kevin Sean Preston. Tahun 2006 lahir anak kedua, Jayden James. Tapi pernikahan mereka kacau. Kevin nggak kerja, mau kondo.
Britney yang ngasilin duit. Dia masih tour, masih rekaman, masih jadi tulang punggung finansial. Nah, tahun 2006, Britney ngajuin cerai, dan setelahnya, hidupnya mulai berantakan. Tertangkap paparazzi sering party, dan puncaknya pada 2007 saat Britney cukur habis rambutnya sendiri. Media langsung meledak, judul berita di mana-mana tentang jatuhnya Britney. Paparazzi kejar dia kemana-mana, dan puluhan kamera nunggu di luar rumahnya 24/7. Setiap kali dia keluar, dia dikerumuni. Beberapa hari kemudian, Britney nekat pecahin kaca mobil paparazzi pakai payung. Media bikin ini jadi lelucon, tambah dieksploitasi jadi traffic. Tapi nggak ada yang nanya, kenapa sih dia ngelakuin ini? Apa yang dia alami? Nah, September 2007, Britney tampil di MTV Video Music Awards. Penampilannya dibilang mengecewakan dan bencana. Media kritik Britney habis-habisan. Nggak lama setelah itu, Britney dibawa ke rumah sakit jiwa setelah insiden di rumahnya yang ngelibatin polisi dan para medis. Mantan suaminya mau jemput dua anak mereka di rumah Britney, tapi Britney nolak dan Kevin manggil polisi. Saat itu, polisi bilang Britney dalam pengaruh obat. Nah, dari sini, semua makin memburuk untuk Britney. Ambulance to a Los Angeles hospital from her Beverly Hills home. Conservatorship adalah sistem hukum di Amerika yang biasanya dipakai buat orang yang nggak bisa jaga diri mereka sendiri. Nah, biasanya orang tua dengan demensia atau orang dengan disabilitas mental yang parah. Ketika lo dibawa konservator, lo kehilangan semua hak legal. Lo nggak bisa ngambil keputusan keuangan, pilih dokter sendiri, keluar rumah tanpa izin, nikah, ataupun cerai, bahkan pilih mau makan apa. Sementara orang lain yang disebut konservator yang bikin semua keputusan buat lo. 1 Februari 2008, ayah Britney, Jamie Spears, ajukan permohonan buat jadi wali Britney. Pengadilan menyetujui. Jamie Spears sekarang punya kontrol total atas hidup anaknya. Awalnya ini seharusnya sementara guys, cuman buat stabilkan Britney. Tapi sementara jadi 13 tahun. Dan ini yang paling mengejutkan, Britney dibilang terlalu sakit buat kontrol hidupnya sendiri. Tapi nyatanya dia nggak terlalu sakit buat rekaman 4 album baru, tur dunia dan hasilin ratusan juta dolar. Jadi juri di X Factor dengan gaji 15 juta dolar. Tampil di sebuah show di Las Vegas selama 4 tahun, 248 show yang hasilin 138 juta dolar. Bayangin logikanya, lo nggak kompeten buat pilih mau makan apa, tapi lo kompeten buat kerja. 6 hari seminggu dan hasilin jutaan dolar. Ini nggak masuk akal. 23 Juni 2021, setelah 13 tahun diam, Britney akhirnya diizinkan bersaksi di pengadilan secara publik. Selama 24 menit dia ngomong tanpa filter, dan yang dia ungkap bikin dunia terkejut. I will be honest with you, I haven't been back to court in a long time because I don't think I was heard on any level when I came to court the last time. Dia dipaksa pakai alat kontrasepsi oleh ayahnya sendiri, dan ini adalah paksaan reproduksi, termasuk pelanggaran HAM. Britney juga ungkap fakta lain. Dia dipaksa minum obat psikiatrik kuat meskipun nggak mau, nggak bisa pilih terapi sendiri, dan nggak bisa ketemu teman tanpa persetujuan ayahnya, nggak bisa nyetir mobil sendiri. Bahkan dia nggak bisa ganti warna cat dinding kamarnya tanpa izin. Dia bilang conservatorship itu kejam. Dia bilang dia trauma, dan dia bilang dia mau hidupnya balik lagi. Pertanyaannya, kalau Britney nggak kompeten, kenapa dia masih dipaksa kerja keras hasilin jutaan dolar? Jawabannya, karena banyak orang yang untung dari perwalian ini. Jamie Spears dibayar $16.000 per bulan sebagai konservator plus persentase dari penghasilan Britney yang luar biasa. Total, dia hasilin jutaan dolar dari kontrol atas anaknya. Pengacara yang handle perwalian hasilin jutaan dolar dari biaya. Manajemen dapat fee dari semua kesepakatan Britney. Semua orang ngehasilin duit dari Britney, kecuali Britney sendiri yang nggak punya kontrol atas uang dan hidupnya. Tahun 2019, penggemar Britney mulai notice ada yang salah. Britney posting cerita Instagram yang aneh kayak ngasih kode bahwa dia butuh bantuan. Fans mulai bersatu. #FreeBritney jadi trending di seluruh dunia. Protes di luar gedung pengadilan, petisi online. Awalnya, media dan publik skeptis ngecap mereka fans yang berlebihan. Teori konspirasi, Britney baik-baik aja. Tapi fans Britney nggak nyerah guys. Mereka investigasi sendiri, expose dokumen, dan minta transparansi. Dan ketika Britney akhirnya bersaksi di pengadilan, Juni 2021, publik sadar
Fans benar, Britney adalah korban. 12 November 2021, setelah 13 tahun, 9 bulan, dan 11 hari, conservatorship itu resmi dihentikan setelah Britney kasih kesaksian emosional di pengadilan. Dalam kesaksian itu, dia bilang, "Aku cuma mau hidupku balik lagi. Ini udah 13 tahun dan udah cukup." Dan akhirnya, dia bebas. Jadi, siapa Britney Spears? Dia adalah korban dari sistem yang eksploitatif, korban dari ayah yang memprioritaskan uang di atas kesejahteraan anaknya, korban dari media yang lebih peduli rating daripada kemanusiaan. Tapi Britney juga adalah survivor. Dia bertahan, dia melawan, dan dia menang dengan dukungan fansnya lewat gerakan Free Britney. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap selebriti yang kita konsumsi sebagai hiburan, ada manusia dengan perasaan, trauma, dan perjuangan. Bahwa kesehatan mental harus diprioritaskan di atas profit, dan bahwa nggak ada yang berhak kontrol tubuh kita selain diri kita sendiri. Nggak ayah kita, nggak pasangan kita, atau siapapun. Hubungan toksik juga harus diakhiri, meskipun dengan keluarga terdekat sendiri. Britney now is free, dan kebebasan itu adalah kemenangan bukan cuma buat dia, tapi buat setiap orang yang pernah di-silence, dikontrol, atau dieksploitasi. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe Room for Improvement dan nyalain lonceng notifikasi. Apa pelajaran terbesar dari Britney Spears menurut lo? Share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.